Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Kendari hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan kembali 3 topik utama hari ini. Pemerintah Kota Kendari saat ini sudah mulai memberlakukan pembatasan akses masuk jalan darat di perbatasan kota. Antisipasi penyebaran virus corona, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih meminta warganya yang berada di luar daerah untuk tidak mudik dulu. Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Tenggara sesalkan masih adanya warga yang melakukan salat Jumat di masjid. Inilah pengawasan perbatasan yang dilakukan oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Pencegahan Virus Corona Pemkot Kendari. Pengawasan ini melibatkan aparat TNI dan Polri di perbatasan masuk Kota Kendari dan Konawe. Pemkot Kendari memperketat pemeriksaan bagi para pengendara dengan hanya membuka satu ruas jalan saja. Seluruh pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Sementara untuk kendaraan yang ditumpangi, disemprot dengan disinfektan. Begini, kita sifatnya bukan karantina, tapi kita peningkatan pengawasan di perlintasan perbatasan Kota Kendari. Jadi yang kita lakukan, jadi kita memeriksa warga dari luar, kita identifikasi, kita cek, kita sterilkan, pengecekan dalam hal suhu, kita ukur suhu tubuh 38 derajat. Ketika kita temukan, langsung kita serahkan ke tim medis untuk ditangani. Pengawasan dan pembatasan akses masuk dalam upaya mencegah virus corona ini dilakukan selama 24 jam dan akan berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona di perbatasan Kota Kendari. Tim gugus tugas Pemkot Kendari mewajibkan seluruh masyarakat yang melintas mengisi lembaran formulir pemeriksaan medis. Setelah tenaga kesehatan mengecek kesehatan para pengendara dan penumpang menggunakan alat pengukur suhu tubuh, mereka langsung diminta untuk melakukan pengisian formulir medis untuk mengetahui aman dari virus COVID-19. Selain itu, pengendara dan penumpang yang kedapatan memiliki suhu tubuh 38 derajat Celcius langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, isi form itu sebagai alat ukur kami yang masuk ke Kota Kendari, terutama yang tamu-tamu dari luar kota kami data dan kami anggap sebagai di dalam orang pengawasan. Tadi Pak ada warga yang diukur panasnya. Suhunya tadi ada di atas 38 derajat. Tapi kami belum pastikan bagaimana nanti dinas kesehatan yang menentukan bagaimana dia sakit atau bagaimana. Karena 38 derajat itu banyak opini, bisa dari demam berdarah atau tipes atau penyakit yang lainnya. Dibawa kemana tadi Pak? Di rumah sakit di Sertika. Pengawasan ini hanya memprioritaskan kendaraan ambulans yang membawa pasien sakit dan kendaraan pengangkut kebutuhan pokok. Sementara untuk pegawai dalam dinas baik ASN dan swasta, wajib membawa surat tugas dari instansi masing-masing. Anca Muhammad melaporkan dari Konawe Selatan. Penyebaran wabah COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah kini terus menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama membasmi COVID-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah lokasi. Seperti yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Kendari, Apriliani Puspitawati, yang berpartisipasi mandiri melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Kecamatan Puatu dan Kecamatan Mandonga untuk membasmi penyebaran virus COVID-19. Salah satu sasarannya adalah di daerah pemukiman warga perumahan Gerah Asri Puatu.
Selain itu, sejumlah fasilitas umum seperti terminal dan masjid juga telah disemprot disinfektan. Virus corona yang memang saat ini sedang bikin panik warga masyarakat sekota Kendari. Kami hadir untuk berada di tengah-tengah masyarakat, bagaimana bisa mengademkan perasaan mereka begitu. Jadi yang kita lakukan itu dari hari Senin sampai tadi itu pembagian masker dengan mencoba memberikan semprotan desinfektan kepada warga-warga yang meminta untuk dilakukan penyemprotan di wilayah rumahnya atau di fasilitas umum. Ini diambil dalam. Sementara itu, jajaran Kodim 1417 Kendari juga melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah rumah warga di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Powatu. Penyemprotan ini dilakukan mengingat Jalan Trans Sulawesi merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Di mana segala kemungkinan terjadi berbagai macam bentuk ancaman dan gangguan, termasuk pula untuk COVID-19 atau wabah penyakit virus corona kemungkinan akan terjadi juga di sekitar rute perjalanan ini. Oleh karena itu, dengan kekuatan kami dari Kodim 1417 Kendari melaksanakan penyemprotan terutama di perumahan-perumahan atau rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar Jalan Trans Sulawesi ini. Pak, jadi memang lokasi rumah ini yang sering biasa sopir-sopir singgahi kah Pak? Ya, kemungkinan besar di rute sini ada beberapa supir-supir yang melalui rute sini singgah di rumah-rumah penduduk sehingga kemungkinan pula tertular virus corona. Pak, apakah hanya di titik sini Pak? Atau kan banyak lintasan-lintasan yang bisa dilalui Pak? Di seluruh lintasan Trans Sulawesi kita melakukan kegiatan penyemprotan untuk menangkal virus corona ini. Ya, tapi ini adalah... Selain melakukan penyemprotan disinfektan, Komandan Kodim 1417 Kendari juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu di kecamatan tersebut. Randi Ardiansa melaporkan dari Kendari. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas kembali meminta kepada para pengurus masjid yang masih melakukan sholat Jumat untuk ditiadakan dulu saat ini. Lukman Abu Nawas menjelaskan, dalam situasi darurat bencana non-alam, seluruh pihak harus mematuhi anjuran Presiden dan fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah corona. Kebijakan meniadakan sholat Jumat juga telah diputuskan bersama dalam pertemuan yang digelar oleh pemerintah daerah dan sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan. Sebabnya COVID atau coronavirus Desember 19 di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara pada umumnya. Alhamdulillah, Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara bersama jajaran Forkopimda dan OPD-OPD terkait juga bersama semua jajaran Pemda Kabupaten Kota telah melaksanakan rapat pertemuan dalam rangka penjabaran untuk penanganan terkait dengan virus corona ini. Dan tentunya lebih khusus sejak tanggal 16 Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara telah mengimbau secara resmi melalui surat kepada semua pengurus-pengurus masjid di Kota Kendari, khususnya dan pengurus-pengurus masjid di Sulawesi Tenggara pada umumnya, kiranya segera mengambil langkah-langkah. Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Tenggara menghimbau kepada masyarakat untuk mengganti sholat Jumat berjamaah dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Kebijakan ini akan berlangsung selama batas waktu yang belum ditentukan. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Jenny Natalia dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, ma'aripo.